Lata Manjari mengangguk, lalu mengusap air matanya ketika kita saling berpisah. Aku mengandung dan terlahirlah Woro Puspitasari, anak kita. Lata Manjari, engkau kejam, engkau tidak adil, diam-diam saja engkau memelihara anak kita sampai begini besar, tidak memberitahukan kepadaku, tidak menyusulku, betapa kejam engkau. Lata Manjari meloncat bangun, pandang matanya penuh penasaran, siapa yang kejam? Engkaulah yang kejam, lemah dan canggung. Engkau tidak pernah mencariku, tidak pernah menyusulku ke Mataram. Melihat ayah bundanya cekcok, Woro yang berada di pondongan ayahnya itu berkata, "Ayah, marilah engkau ikut bersama kami, dan menjadi seorang pangeran Mataram." "Aha, nanti dulu. Aku tidak sudi. Mestinya ibumu yang ikut bersamaku ke Pulau Naga Salju, Lata Manjari. Maukah engkau?" Akan tetapi Lata Manjari memandang dengan muka merah dan berapi, "Tidak sudi. Kini aku tidak mau menyembah-nyembah minta kau bawa, dan hanya dengan paksaan saja engkau akan dapat membawaku ke sana, dengan paksaan, kau dengar. Aku sudah cukup menderita dan sakit hati karena kau biarkan, seolah-olah aku bukan istrimu, engkau laki-laki lemah. Woro Puspitasari, mari kita pergi." "Tidak boleh, Lata Manjari, Woro Puspitasari ini anakku, sudah terlalu lama dia kau pelihara sendiri, terlalu lama kau pisahkan dari ayahnya. Aku akan membawa dia, tak peduli engkau suka ikut atau tidak." "Ayah, aku tidak mau meninggalkan ibu." Woro Puspitasari merosot turun dari pondongan dan hendak lari kepada ibunya. Akan tetapi Jambu Nada mendengus marah, lengan kanannya menyambar tubuh Woro Puspitasari, dikempitnya dan dia lalu pergi dengan cepat meninggalkan Lata Manjari. Jambu Nada. Lata Manjari menjerit dan mengejar, namun Jambu Nada tidak peduli, wajahnya keruh, matanya hampir terpejam, langkah tenang melangkah terus ke depan. "Lepaskan aku. Ayah, aku tidak mau meninggalkan ibu." Woro Puspitasari menjerit-jerit, akan tetapi Jambu Nada terus saja melangkah tanpa mempedulikan jerit anaknya. Tiba-tiba Brahma meloncat dan menghadang di depan Jambu Nada, berdiri tegak dan suaranya nyaring penuh rasa penasaran, "Pendekar besar. Seorang pendekar seperti paman tidak boleh berlaku begini. Memisahkan anak dari ibunya adalah perbuatan jahat. Kalau paman berkepandaian, mengapa tidak membawa ibunya sekalian?" Jambu Nada terbelalak, mukanya berubah merah saking marahnya. "Brahma, engkau anak tidak sah dari datuk kaum sesat Gajah Panjer. Berani engkau bersikap seperti ini kepadaku. Sebelum menutup mata, ibumu berpesan kepadaku untuk menyelamatkanmu. Dan sekarang engkau mengatakan aku jahat." Jantung Brahma seperti ditusuk-tusuk mendengar ucapan ini. Ayahnya seorang datuk kaum sesat. Dia anak tidak sah. Tidak ada ucapan yang lebih menyakiti hatinya daripada ini, dan tidak ada kenyataan yang akan lebih menghancurkan hatinya. Namun kekerasan hati Brahma membuat ia tetap berdiri tegak dan berkata, "Keturunan orang macam apa adanya aku, pendekar besar, tetap saja aku melarang engkau memisahkan Woro Puspitasari dari ibunya. Biar akan kau bunuh aku siap." Sikap Brahma gagah sekali biarpun kedua matanya kini mengalirkan butiran-butiran air mata. "Jambu Nada, kau bunuh aku dulu sebelum melarikan anakku." Lata Manjari telah meloncat menghadang pula di depan Jambu Nada, mencabut sebatang keris siap untuk mengadu nyawa. Juga kedua mata wanita cantik ini bercucuran air mata. "Paman." Kartika yang sejak tadi memandang dengan tubuh gemetar saking tegang hatinya, kini berani meloncat keluar dan menghampiri Jambu Nada, berlutut sambil menangis. "Ayah, aku tidak mau berpisah dari ibu." Woro Puspitasari yang masih dikempit oleh lengan ayahnya itu pun meratap sambil menangis. Jambu Nada berdiri, seperti berubah menjadi arka. Suara isak tangis menusuk-nusuk telinganya terus ke hati. Linangan air mata seperti butiran-butiran mutiara itu mempesonanya. Kekuatan batin dan kekerasan hatinya mencair, seperti salju tertimpa sinar matahari. Tidak ada suara bagi manusia di dunia ini melebihi kekuasaan suara tangis. Tangis adalah suara jeritan hati dan jiwa. Tangis adalah suara pertama yang dikenal dan suara pertama yang keluar dari mulut manusia. Tangis merupakan suara pertama dari manusia tanpa dipelajarinya. Begitu terlahir, suara pertama dari manusia adalah tangis. Tangis merupakan suara langsung dari dalam, sehingga setiap orang anak yang terlahir di segenap penjuru dunia mempunyai suara tangis yang sama.
Tangis adalah satu-satunya suara yang mampu menembus jantung dan menyentuh batin manusia. Juga dengan ratap tangis orang berusaha menghubungkan diri dengan Tuhan. Lemah seluruh urat saraf di tubuh Jambu Nada mendengar isak tangis 4 orang manusia itu. Tubuh Woro Puspitasari dilepaskan dan anak ini berlari kepada ibunya, merangkul dan menangis. Lata Manjari lalu memondong puterinya, memandang kepada Jambu Nada dan berkata, "Selama engkau masih menjadi seorang laki-laki yang berwatak lemah, aku tidak akan sudi turut bersamamu. Bahkan aku akan mengimbangi kerajaanmu di Pulau Naga Salju." Setelah berkata demikian, Lata Manjari meloncat dan berlari cepat sekali, sebentar saja lenyap dari situ. Jambu Nada menundukkan mukanya, untuk kedua kalinya dia terpukul. Pertama kali ketika bertemu dengan Megarani, yang kini menjadi majikan Pulau Dedemit, dia dicela dan dimarahi, kini bertemu dengan istrinya. Lata Manjari, kembali dia dicela dan dimusuhi, benar-benar dia tidak mengerti isi hati wanita. "Kartika, kita pulang." Dia berkata, menggandeng tangan Kartika dan berlari pergi cepat. Brahma menjadi bengong. Dia tidak menyesal ditinggal seorang diri. Akan tetapi dia masih merasa sakit hatinya mendengar ucapan Jambu Nada tadi. Masih terngiang di telinga kata pendekar yang tadinya amat dikaguminya itu, "Engkau anak tidak sah dari Datuk kaum sesat Gajah Panjer." Brahma menunduk, mencari-cari jawaban ke bawah. Akan tetapi rumput dan tanah yang diinjaknya tidak dapat memberi jawaban. Ayahnya seorang Datuk kaum sesat, dan dia anak tidak sah. Apa artinya ini? Mengapa aku menjadi lemah begini? Apa peduliku tentang asal-usulku? Aku adalah seorang manusia, dan aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Aku sudah ada dan aku harus bangga dengan keadaanku. Harus berjuang mempertahankan keadaanku dan menyempurnakan keadaanku. Mereka itu pun hanya manusia-manusia yang ternyata bukan terbebas daripada derita, bukan bersih daripada cacat. Kekalahanku dari orang-orang sakti seperti pendekar tongkat naga puspa, istrinya, pencuri keris, dan kakak-kakak sakti seperti Mendiang Kanayakara dan Nuncot, tadi hanyalah kalah pandai dalam penguasaan ilmu. Akan tetapi ilmu dapat dipelajari. Mereka semua itu, dahulu sebelum mempelajari ilmu pun, tidak bisa apa-apa seperti dia. Dan dia masih muda, apalagi sedikit-sedikit pernah mempelajari ilmu, dan ada kitab yang telah dihafal. Namun belum dilatihnya dengan sempurna. Ada sepasang keris yang disembunyikan di puncak tebing, sepasang keris pusaka. Keris yang mengeluarkan sinar mengerikan, seperti keris yang dibuat oleh Jambu Nada. Jangan-jangan itu adalah sepasang keris Madang Wira yang mereka cari-cari, bahkan yang khusus dibuatkan keris lawannya oleh Kanayakara. Biar. Andai kata sepasang keris itu adalah sepasang keris Madang Wira, kelak dia akan memperlihatkan kepada dunia bahwa di tangannya sepasang keris itu tidak akan menjadi senjata yang dipakai melakukan perbuatan jahat. Bangkit semangat Brahma dan mulailah dia meninggalkan tempat itu untuk kembali ke perguruan awan. Dia harus melapor akan kematian gurunya kepada pimpinan perguruan awan dan mempelajari ilmu dengan tekun, karena menurut penuturan mendiang gurunya, kalau mempelajari benar-benar secara sempurna dan memang ada jodoh, ilmu kanuragan dari perguruan awan tidak kalah oleh ilmu kanuragan lain di dunia ini. Pernah gurunya bercerita tentang tokoh perguruan awan bernama Antapura yang memiliki tingkat kepandaian luar biasa tingginya, sehingga saking tinggi ilmu kepandaiannya, sampai tidak mau lagi melayani orang bertanding. Bahkan tidak mau membalas andai kata dia dilukai atau dibunuh sekalipun. Pernah pula gurunya bercerita tentang seorang keturunan manusia dewa Pulau Naga Salju yang selain tidak mau bertempur melukai apalagi membunuh orang lain, bahkan seringkali menurunkan ilmunya kepada siapa saja yang kebetulan bertemu dengannya yang dianggap sudah jodoh. Tanpa memandang apakah orang itu termasuk golongan baik ataupun jahat, bersih ataupun kotor. Sikap manusia dewa ini seperti sikap kasih sayang alam, di mana sinar matahari tidak menyembunyikan sinarnya dari atas kepada orang jahat maupun orang baik, di mana pohon-pohon tidak menyembunyikan bunga dan buahnya dari uluran tangan orang jahat maupun orang baik. Kemudian gurunya bercerita pula tentang manusia aneh keturunan pendekar naga bersisik emas yang kabarnya malah masih suka muncul, biarpun belum tentu ada seorang di antara 10.000 tokoh pendekar yang dijumpai manusia aneh ini, yang kabarnya memiliki ilmu kepandaian yang seperti dewa pula, namun tidak mau bertempur, melukai, apalagi membunuh orang. Dia masih muda, dunia masih lebar,
masa depannya masih terbentang luas, mengapa langkah hidupnya harus terhalang oleh masa lalu mengenai diri orang tuanya. Baik maupun jahat orang tuanya, biarlah hal itu sudah lalu dan yang ia hadapi adalah masa depan. Masa lalu penuh kejahatan akan, tetapi masa depan penuh kebaikan. Bukankah hal itu jauh lebih menang daripada masa lalu penuh kebaikan, namun masa depan penuh kejahatan? Apa arti bersih masa lalu, akan tetapi amat kotor di masa depan, dan biarlah dia menganggap masa lalu sebagai alam mimpi, sungguh pun, dia tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di masa lalu. Yang terjadi dengan ayah bundanya, makin dijalankan pikirannya. Makin lapanglah dadanya, dan langkahnya pun tegap. Wajahnya berseri, dan sepasang matanya bersinar. Setelah dia berhasil tiba di kuil perguruan awal, dan menceritakan tentang kematian gurunya, berita ini diterima dingin oleh para biksu pimpinan perguruan awan yang menganggap bahwa kakek itu sudah bukan seorang anggota perguruan awan lagi. Akan tetapi mengingat bahwa Brahma adalah putra seorang tokoh wanita perguruan awan, dan betapapun juga Sentanu adalah seorang tokoh perguruan awan yang berilmu tinggi, para pimpinan perguruan awan tidak berkeberatan menerima Brahma. Remaja itu mulai berlatih dengan giat, di samping bekerja keras seperti yang pernah dilakukan gurunya, yaitu menjadi pelayan, tukang kebun, dan pekerjaan apa saja untuk melayani keperluan kuil dan membantu para biksu. Lata Manjari yang berwatak keras dan berilmu tinggi itu kini sudah berhenti menangis. Kekerasan hatinya dapat menindih kedukaan, dan diam-diam ia mengambil keputusan untuk menghadapi orang yang dicintanya namun yang selalu mengalah dan berwatak lemah itu dengan kekerasan di tengah jalan. Dia menurunkan puterinya untuk memakai sebuah kerudung menutupi kepalanya. Melihat ini Woro terkejut dan heran. "Ibu, mengapa ibu memakai itu?" Dari dalam kerudung itu, terdengar jawaban suara dingin seolah-olah ibunya telah berubah tiba-tiba setelah berkerudung. "Woro Puspitasari, mulai saat ini, engkau akan turut bersamaku, tidak akan kembali ke Mataram lagi, ketahuilah. Ibumu adalah ketua perguruan naga Taksaka, dan tidak seorang pun boleh melihat mukaku kecuali engkau." Woro Puspitasari memandang kepala berkerudung itu dengan mata terbelalak. "Ibu, engkau ketua perguruan naga Taksaka yang terkenal itu? Akan tetapi mengapa?" Hati anak ini ngeri karena perguruan naga Taksaka disohorkan sebagai perkumpulan yang tidak segan-segan melakukan segala macam kekejaman sehingga ditakuti rimba persilatan. "Diamlah, kalau kita tidak kuat, orang tidak akan memandang kepada kita. Engkau ikut bersamaku dan belajar ilmu sampai melebihi ibumu. Hayo." Dia menggandeng tangan Woro Puspitasari dan lari cepat sekali. Adapun Jambu Nada yang membawa lari murid atau keponakannya di sepanjang jalan, tidak pernah bicara, wajahnya muram dan dalam beberapa pekan saja bertambah garis-garis derita pada wajahnya. Karena sepasang burung Garuda sudah tewas, mereka melakukan perjalanan darat dan setelah tiba di pantai, Jambu Nada mencari sebuah perahu yang dibelinya dari nelayan. Kemudian memperkuat perahu, dan mulailah dia berlayar bersama Kartika menuju ke pulau tempat tinggalnya, yaitu Pulau Naga Salju. Dalam pelayaran ini barulah Jambu Nada mengajak bicara keponakannya. Dengan penuh perhatian, dia mendengarkan cerita Kartika tentang peristiwa yang terjadi di hutan. Betapa pencuri keris pusaka adalah seorang pendekar bangsawan Mataram yang gila dan lihai sekali. Bahkan pendekar itu tadinya menculiknya yang kemudian dikalahkan oleh Lata Manjari dan melarikan diri membawa keris pusaka. "Ayah, kiranya dia." Jambu Nada menghela napas penuh penyesalan, karena segala yang dialaminya di masa dahulu agaknya hanya menimbulkan bencana saja bagi dirinya sendiri dan orang lain. "Banyak yang sudah kau ketahui Kartikan, engkau tentu mengenal siapa pamanmu sekarang. Seorang yang penuh noda dalam hidupnya, orang gila itu agaknya tidak salah lagi tentu yang disebut Pranalewu dan menjadi muridnya Nunco. Paman, dia bilang bahwa paman telah membunuh kekasihnya, tunangan atau calon istrinya. Tentu si gila itu bohong." Jambu Nada menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Terbayang di depan matanya seorang gadis yang cantik dan gagah perkasa, yang dalam keadaan hampir tewas karena tubuhnya penuh dengan anak panah yang menancap di seluruh tubuh. Berbisik dalam pelukannya bahwa gadis itu rela mati untuknya karena gadis itu mencintanya. Nilem Dewi, murid Askara yang perkasa, yang telah berkorban untuk dia, dan sebelum menghembuskan napas terakhir mengaku cinta. Gadis itu adalah tunangan Pranalewu. Dia sudah diberitahu oleh Askara.
Akan tetapi tadinya dia tidak peduli. Siapa mengira, begitu muncul Pranalau telah mencuri keris pusaka, hampir berhasil menculik Kartika, dan gurunya demikian saktinya sehingga, kalau dia tidak memiliki kekuatan batin yang kuat, agaknya dia akan tewas di tangan Noncel. Dia tidak membohong Kartika, biarpun aku tidak membunuh tunangannya. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa tunangannya itu tewas karena membela aku. Sungguh aku menyesal sekali. Akan tetapi, kalau Pranalau sudah menjadi gila, dia telah merampas keris pusaka, dia berbahaya sekali. Keris itu sengaja dibuat untuk menundukkan sepasang keris Madangwira. Kenapa Paman hendak pulang? Bukankah lebih baik mengejar dia, sampai berhasil merampas kembali keris itu? Kembali Jambu Nada menggeleng kepala. Semangatku lemah. Aku tidak mempunyai nafsu untuk berbuat apa-apa, kecuali pulang dan beristirahat. Kartika, mulai sekarang engkau harus berlatih diri dengan tekun dan rajin. Tugasmu di masa mendatang amat berat dengan munculnya banyak orang pandai. Jangan sekali-kali kau melarikan diri dari pulau lagi, karena aku tidak akan mengampunkanmu lagi. Demikianlah, dengan semangat lemah dan hati remuk akibat pertemuan-pertemuannya dengan Megarani dan Lata Manjari, dua orang wanita yang dicintanya. Yang pertama, karena dicintanya semenjak ditunangkan oleh Kamakanaka dan Arya Kamandanu, dan yang kedua, karena telah menjadi istrinya atas kecerobohan dirinya tidak dapat menahan nafsu badani. Bahkan Lata Manjari menjadi ibu dari anaknya. Jambu Nada mengajak keponakannya pulang ke Pulau Naga Salju. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk tidak mencampuri urusan luar, hanya melatih diri dan memperkuat penjagaan di pulau sendiri. Kemudian, mulai hari itu, dia melatih ilmu kepada Kartika dengan penuh ketekunan, sehingga anak perempuan ini memperoleh kemajuan yang pesat sekali.